Salam sejahtera saudara-saudara sekalian, seluruh anggota jemaat dan simpatisan GKI Taman Cibunut Bandung, serta semua saudara seiman yang mengikuti persekutuan doa ini. Saya Pendeta Budi Cahyono Sugeng akan melayani persekutuan doa Kamis malam, hari Kamis 11 November 2021 dengan tema Menjadi Orang Bijaksana di Akhir Zaman. Kiranya persekutuan doa ini boleh menguatkan kita semuanya. Kita mulai dengan menyanyi dari NKB 204, Di Dunia yang Penuh Cemar. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Bapa kami dalam surga, yang bersyukur kepadamu atas segala berkat dan pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kami semuanya. Kalau kami boleh hidup sampai dengan sekarang ini bukan karena kekuatan kami, bukan karena kebaikan kami, tetapi anugerah Tuhan sendiri. Juga kami bersyukur pada saat ini kami boleh mengikuti persekutuan doa. Kiranya Tuhan melayakkan kami semuanya, dan Tuhan berkati kami semuanya. Juga saat kami merenungkan firman-Mu dan berdoa syafaat, kiranya diperkenan oleh Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Saudara sekalian, yang menjadi ayat nas renungan kita dalam persekutuan doa ini, saya ambilkan dari kitab Daniel pasal 12 ayat yang ketiga. Daniel 12 ayat yang ketiga. Dan orang-orang bijaksana akan bercahaya seperti cahaya cakrawala, dan yang telah menuntun banyak orang kepada kebenaran seperti bintang-bintang, tetap untuk selama-lamanya. Saudara sekalian kami kasih dalam Kristus, umat Kristen percaya bahwa kedatangan Tuhan Yesus yang pertama adalah awal dari sebuah zaman yang baru. Zaman di mana Allah memerintah sebagai Raja secara langsung melalui kehidupan, karya, dan pengajaran Tuhan Yesus. Awal dari zaman yang baru ini berlangsung terus sampai dengan sekarang, sampai Tuhan Yesus datang kembali, yaitu kedatangan Tuhan Yesus yang kedua. Pada kedatangan Tuhan Yesus yang kedua inilah Tuhan Allah akan bertindak dan akan memperbaharui seluruh ciptaan. Inilah harapan semua orang percaya bahwa pada kedatangan Tuhan Yesus yang kedua, atau seringkali juga disebut pada akhir zaman, Tuhan Yesus datang sebagai hakim dan juru selamat
bagi semua manusia. Seperti dalam pengakuan iman rasuli yang kita percayai, nomor 7 dikatakan, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Lalu pertanyaannya adalah, kapan Tuhan Yesus datang yang kedua? Tidak ada orang yang tahu, karena Alkitab juga tidak memberitahu kapan Tuhan Yesus datang kembali. Alkitab memberikan pesan, hati-hatilah dan berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bila manakah waktunya tiba. Markus 13 ayat 33. Juga dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat 2 dikatakan, karena kamu sendiri tahu benar-benar bahwa hari Tuhan datang seperti pencuri pada waktu malam. Karena kita tidak tahu kapan Tuhan Yesus datang kembali atau kapan Tuhan memanggil kita semua, maka sekarang ini kita harus hidup berhati-hati dan berjaga-jaga. Bagaimana kita hidup berhati-hati dan berjaga-jaga? Oh, ada banyak hal yang bisa kita lakukan. Tetapi menurut Daniel 12 ayat 3, hendaknya kita menjadi orang yang bijaksana. Orang-orang yang bijaksana akan bercahaya atau akan dimuliakan oleh Tuhan. Menjadi orang-orang bijaksana itu bagaimana? Yang pertama, hidup dalam kebenaran Tuhan atau hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Kedua, menuntun orang lain untuk hidup dalam kebenaran Tuhan juga. Yang pertama ini menyangkut diri kita sendiri. Bagaimana pemikiran kita, perkataan kita, sikap kita, perbuatan kita, sebisa-bisanya, sekuat usaha kita untuk yang benar, yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Jadi keseluruhan hidup kita, baik dari pemikiran yang tidak kelihatan sampai perbuatan, kita sekuat tenaga itu kita lakukan sesuai dengan firman Tuhan, sesuai dengan kebenaran Tuhan. Lalu yang kedua, kita berusaha menuntun orang lain juga hidup dalam kebenaran Tuhan. Di tengah-tengah kegelapan, kita tidak menjadi gelap, tetapi menjadi terang atau cahaya yang bersinar, yang menuntun orang lain hidup dalam kebenaran Tuhan. Saudara-saudara sekalian, kiranya kita menjadi orang-orang yang bijaksana sampai Tuhan Yesus datang kembali, atau sampai Tuhan memanggil kita. Hidup adalah anugerah Tuhan. Marilah kita pakai sesuai dengan kehendak-Nya sampai dengan akhir zaman. Amin. Saudara sekalian, marilah kita masuk di dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Bapa kami dalam surga, kami bersyukur kepadamu, memberikan anugerah kehidupan kepada kami semua sampai dengan sekarang ini. Tetapi kiranya kami boleh memakai hidup ini dengan penuh tanggung jawab. Tidak kami sia-siakan. Kami hidup menjadi orang-orang yang bijaksana sesuai dengan firman-Mu, yaitu hidup dalam kebenaran Tuhan, dan menuntun orang lain juga hidup dalam kebenaran Tuhan. Kami tidak larut dalam irama dunia yang sering kali berjauhan dengan kehendak Tuhan, tetapi kami terus tegak berdiri, memancarkan terang, menjadi anak-anak Tuhan yang sesuai yang Tuhan inginkan. Ya Tuhan Bapa kami dalam surga, walaupun tidak mudah, kiranya Engkau memberikan kekuatan dan hikmat kepada kami semuanya, agar hidup kami terus bercahaya, hidup dalam kebenaran Tuhan, dan juga terus menuntun orang lain lingkungan kami, juga hidup dalam kebenaran Tuhan. Ya Tuhan, saat ini kami bersyukur dan terus berdoa untuk seluruh anggota jemaat, simpatisan GKI Taman Jember Bandung, dan semua orang yang mengikuti persekutuan doa ini. Tuhan berkatilah hidup mereka, lindungi mereka semuanya. Kalaupun ada pergumulan dalam hidup mereka, mungkin pergumulan menyangkut keluarga, kesehatan atau sakit penyakit, pekerjaan, masa depan, dan lain-lain. Biarlah mereka tetap menghadapi semuanya dengan penuh kekuatan, karena ada Tuhan menyertai mereka semuanya. Mereka terus melihat Tuhan yang menjaga dan memberikan
bimbingan dalam hidup. Kami juga bersyukur saat ini kalau pandemi virus corona juga mulai teratasi. Kiranya ini tidak membuat orang lalu lalai, tetapi tetap terus waspada, mematuhi protokol kesehatan. Kami terus berdoa untuk pemerintah dan berikan hikmat kepada mereka untuk membuat kebijakan-kebijakan yang tepat sehingga virus corona ini boleh teratasi. Bersyukur sekolah-sekolah juga sebagian sudah melaksanakan tatap muka. Juga gereja-gereja termasuk GKI Taman Cipunut Bandung melaksanakan kebaktian tatap muka secara terbatas, juga masih online. Kiranya Tuhan berkati itu semuanya. Saat ini kami juga berdoa di musim penghujan ini, ada banyak yang terkena banjir, angin topan, tanah longsor atau bencana yang lain. Tuhan tolonglah agar Tuhan berikan kesabaran kepada mereka yang tertimpa musibah. Kiranya melalui musibah-musibah ini semuanya diingatkan agar dalam hidup ini tetap berusaha menjaga dan merawat alam, juga menjaga dan merawat sesama manusia. Ya Tuhan, terima kasih, inilah doa kami semuanya. Panjatkan dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara sekalian, cukup sekian pesan doa kita. Kiranya kita menjadi orang yang bijaksana di akhir zaman ini sampai dengan akhir hidup kita. Kita akhiri dengan menyanyi dari NKB 204, Di Dunia yang Penuh Cemar.